Selamat datang di webinar Tantangan Industri Kreatif Bertahan dan Berinovasi di Era Pandemi, Jumat 4 Desember 2020. Saya Helen Simarmata yang akan memandu webinar kita pada kali ini. Webinar ini diadakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau biasa disingkat dengan KPCPN. Sekarang saya mau langsung menyapa Bunda Ana Avanti. Selamat malam Bunda. Sehat Selamat ya Bunda ya? malam. Semoga semuanya sehat. Amin, amin. Bunda Ana Avanti sehat kan? Puji syukur sehat. Puji syukur Bunda. Baik teman-teman, tadi setelah kita melalui sesi pertama dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, sekarang kita memasuki sesi yang kedua. Saat ini kita akan menghadirkan seorang wanita inspiratif yang teman-teman sudah lihat di layar, yaitu Bunda Ana Avanti. Saya akan perkenalkan lagi, Ana Avanti adalah seorang wanita inspiratif Indonesia asal Semarang yang hanya lulusan SMP. Sempat mengenyam bangku SMA namun tidak tamat, jadi tidak pernah kuliah dan juga tidak pernah mengenyam pendidikan dunia fashion. 3 dasawarsa dalam kehidupan karir seorang Ana Avanti adalah rentang waktu yang berisi warna lengkap. Ia mengenal keterpurukan, kebangkitan, dan perjuangan yang tak pernah usai, hingga akhirnya dalam perjalanan waktu meraih kesuksesan seperti yang bisa kita saksikan saat ini. Perjalanan jatuh bangun Ana Avanti telah menorehkan catatan peristiwa yang dibagikan melalui kisah-kisah inspiratif yang terangkum dalam perjalanan meniti karir hingga Tuhan menghantarkan sosok Ana Avanti memenuhi panggilan hidupnya untuk berkarya di antara yang miskin, menderita, dan juga difabel. Ana Avanti meniti langkah pengabdian dengan mendirikan Yayasan Ana Avanti selama 20 tahun dan Sekolah Talenta Anak Berkebutuhan Khusus Bina Bunda. Sebuah langkah yang pijakannya sungguh menuntun langkah banyak orang. Terlebih saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Perjuangan yang terus diperjuangkan oleh Ana Avanti menjadi panutan dan teladan bagi UMKM dan pelaku industri kreatif dalam mengembangkan karir. Melalui perjuangan yang tiada henti, wanita inspiratif Indonesia ini menerima penghargaan bergengsi di tingkat nasional maupun internasional. Saya akan bacakan beberapa saja di antaranya, seperti Ernst & Young Entrepreneurial Winning Women Class of 2011, menjadi wanita Indonesia pertama setelah Amerika yang meraih penghargaan. Kemudian namanya juga tercatat dalam majalah Forbes sebagai Heroes of Philanthropy di tahun 2013. Dan dari daftar 48 orang paling dermawan di 12 negara besar Asia Afrika, dari Indonesia ada 4 nama selain nama Ana Avanti, yaitu ada Bapak Yusuf Kala, Bapak Irwan Hidayat, dan Bapak Tahir yang mendapatkan penghargaan tersebut. Selain itu yang membanggakan adalah Bunda Ana Avanti ini adalah seorang peraih wajib pajak teladan di tahun 2012, 2013, serta penghargaan wajib pajak orang pribadi atau industri kreatif terbesar di tahun 2013 dan 2014. Dari Indonesia sendiri, Bunda Ana berkali-kali mendapatkan penghargaan dari Kepala Negara Republik Indonesia, baik dari Ibu Negara Nyonya Ani Bambang Yudhoyono almarhum maupun dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Semoga hadirnya wanita inspiratif Ana Avanti ini dalam webinar KPCPN Tantangan Industri Kreatif Bertahan dan Berinovasi di Era Pandemi bisa memberikan pencerahan dan jalan terang untuk memberkati para pelaku industri kreatif dan UMKM dimanapun berada. Selamat malam Bunda. Luar biasa. Selamat malam. Belum apa-apa saya sudah merasa tercerahkan loh Bunda. Terima kasih sudah bersedia hadir di webinar ini Bunda. Jadi selama kurang lebih 20 menit ke depan kita ingin mendengarkan juga dari Bunda bagaimana perjalanannya, perjuangannya sebagai wirausaha dan juga tentu saja apa yang terjadi selama masa pandemi ini. Bagaimana juga Bunda Ana Avanti ini menjaga daya tahan bisnisnya, bisnis fashionnya di masa pandemi ini dan juga mungkin bisnis-bisnis lainnya sekaligus juga tetap
menjaga sikap optimis dan tidak hanya untuk diri sendiri bahkan ya Bunda, tapi juga menyebarkan sikap optimis itu, sikap positif itu ke orang lain. Boleh dong tolong Bunda berbagi cerita dengan kami semua di sini. Ya, selamat malam. Semoga semua yang dari hati ke hati hadir merasakan bahwa tidak ada yang kebetulan di atas bumi ini, termasuk hari ini, malam hari ini juga tidak ada kebetulan. Sehingga saya selalu mensyukuri apapun keadaan yang harus saya terima, apapun keadaan yang saat ini memang harus saya jalani, dan penting bagi sekarang itu adalah mengurangi mengharu biru. Ya, jadi misalnya memang kita perempuan, kita memang diberkati untuk dipercaya menjadi uh, manusia yang diciptakan Tuhan yang begitu mulia, dititipkan sebuah surga di kaki seorang ibu, ya. Dan tentunya ini bukan karena seperti orang main kartu gitu ya. Oh ini kamu gantian, aku gantian, tidak. Tapi ini semua yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi seorang ibu adalah kondisinya sekarang ini benar-benar kita sedang diuji. Tetapi kita harus ingat bahwa orang yang diuji itu pasti diberkati, dan orang yang diberkati itu pasti juga ada ujiannya. Jadi jangan pernah melihat dan terlalu menengok yang namanya rumput tetangga lebih hijau, itu mungkin lupakan. Ya, jadi kita tidak perlu membandingkan sekarang. Kita tidak perlu membandingkan sekarang kondisinya sekarang seperti apa dan bagaimana, dan kita tidak perlu selalu ingin tahu ceritanya mereka kenapa dan bagaimana. Karena sekarang imun itu ya tidak hanya imun yang terjadi bagi kesehatan kita, tetapi juga imun yang terjadi bagi pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita ini flu, kalau pikiran kita ini terdampak, maka akan berdampak pada kita. Ya, kenapa? Kita sekarang melihat kalau misalnya kondisi seperti ini kita sendiri terpuruk, maka kondisi terburuknya akan menjadi kondisi sekarang kita. Tapi segala apa yang terjadi di atas bumi ini, itu tidak ada yang kebetulan. Sudah ditata oleh Sang Maha Kuasa jauh-jauh hari sebelum kita lahir dari rahim ibu kita, dan jauh sebelum penciptaan manusia pun Tuhan sudah berencana terhadap kehidupan kita. Jadi garis hidupnya itu sudah ada. Garis itulah yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan kekuasaan manusia sehebat apapun juga. Karena itu bersifat ilahi, bukan manusiawi. Nah, manusia ini dengan kemanusiaan kita, kadang kita ini terbatasnya kita itu perlu untuk menetralkan pikiran. Oleh karena itu senang itu penting. Ya. Senang itu penting, senang kue penting gitu. Kita tidak bisa terus berpikir bahwa kondisi seperti ini semakin berat. Ya. Misalnya bapak-bapak yang tadinya bisa bekerja di rumah, kemudian sekarang bekerja di luar, sekarang di rumah. Ya kan? Gesekan-gesekan terhadap pembicaraan dan hubungan suami istri atau ayah dan orang tua, ayah dan anak itu menjadi semakin gampang keserempet. Ya, ada yang lukanya di sini, ada yang lukanya di sini, ada yang lukanya di sini. Gitu. Semakin banyak luka di rumah sebetulnya ketika kita tidak menjaga situasi lalu lintas di dalam rumah. Kalau rambu-rambu itu menjadi rambu-rambu yang tidak diperhatikan, maka tidak hanya kita akan terperosok dalam ekonomi iya, rumah tangga iya, kemudian semua akan mengalami persoalan. Nah, apa yang bisa membuat kita menjadi berpikir lebih baik sekarang adalah satu, semua persoalan tidak akan pernah jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Kalau semua persoalan kemudian dipermasalahkan, ya jadi masalah. Ya. Masalah besar dikecil-kecilin kata mami saya, masalah kecil dibuang-buangin. Jangan justru mengorek-orek masalah yang nggak kelihatan, dikorek-korek supaya keluar persoalannya. Nah, disinilah letaknya begitu banyak keterpurukan yang semakin memburuk karena kondisi-kondisi kita tidak bisa mengolah dan mengelola
alam yang kita berpikir. Nah, pikiran yang harus terfokuskan itu tidak menjadi pikiran orang pintar, ya. Karena banyak orang pintar sekarang yang lupa cerdas. Baik dalam ucapan, baik sebagai netizen yang komen-komen di Instagram orang yang nggak kenal, baik orang-orang yang pengangguran karena merasa bisa berbicara sembarangan di negeri yang tercinta ini Indonesia, yang tidak layak dikotori oleh kalimat-kalimat yang tidak penting. Akhirnya apa yang terjadi dalam pikiran alam kita itu adalah energi yang tidak positif, tetapi energi yang negatif. Nah, saya sebagai pelaku industri kreatif, ya, saya pengen bercerita dan berkisah bagaimana sebetulnya kita harus mencari posisi di mana posisi itu memang tidak yang terbaik saat ini, tetapi kita bisa menjadi lebih baik ketika pikiran kita itu ya kita perbaiki untuk baik. Misalnya begini saja. Kalau Anda lihat sekarang, kok tiba-tiba Bunda webinar, saya webinar itu menjadi narasumber setiap hari. Jadi tidak pernah ada hari yang tidak menjadi narasumber. Kalau saya berpikir bahwa, oh hari ini saya menjadi narasumber A, besok menjadi narasumber B, saya nggak bisa ngapa-ngapain seharian, karena sudah ada jadwal terus. Nah, kalau dilihat dari lokasi saya di tempat ini, misalnya, kira-kira saya ini di mana? Nah, orang yang terbiasa sudah mendengarkan dan melihat saya dari IG Live, dia pasti tahu bahwa saya bukan berada di rumah. Karena saya kalau berada di rumah itu, saya punya studio mini sendiri di ruang tamu saya sendiri, yang kemudian saya duduk di situ, dan setiap hari saya webinar itu diundang oleh banyak orang-orang yang merasa saya bisa memberkati semuanya untuk menjadi lebih baik bersama dengan saya juga. Nah, di mana saya? Saya ini tadi sehari dari pagi jam 5 pagi saya sudah berangkat ke Jogja. Tadi saya katakan sekali lagi, kalau saya setiap hari webinar maka membuat saya tidak bisa pergi kemana-mana, itu saya salah. Karena manusia itu diberkati boleh untuk mengelola waktu dengan baik. Nah, kemudian saya mengunjungi beberapa pengrajin-pengrajin saya di wilayah Yogyakarta, wilayah Kulon Progo, wilayah mana Sleman, wilayah Bantul sampai ke desa-desa. Dan ternyata perhitungan saya salah. Perkiraan saya jam 8 sudah sampai di rumah saya yang Solo, perkiraan saya. Ternyata jam 7:30 saya baru sampai di Klaten. Jadi sekarang ini saya menyewa sebuah ruang meeting kecil di hotel kecil di Klaten. Sekarang ini. Ya. Dan saya tetap bisa tersenyum kan. Kenapa? Karena saya tidak mengharu-biru situasi bahwa ini semua bisa terjadi karena pikiran saya harus fokus bahwa hari ini saya memberikan satu pemahaman tentang bagaimana kita memusatkan pikiran kita untuk dapat positif dalam kondisi apapun juga. Menurut saya, tidak ada satupun orang yang bisa lolos sekarang ini dari dampak pandemi. Tidak ada yang bisa lolos. Kalau orang mengatakan dia bisa, itu sombong. Pasti orang mengalami ketakutan, mengalami stres, juga akan mengalami depresi, kekhawatiran. Banyak orang mengatakan, punya Tuhan kok takut. Punya Tuhan itu punya Tuhan, kita semua punya Allah yang kita sembah dan kita muliakan dengan berbagai macam keyakinan. Tapi ketakutan, takut itu pun rasa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, yang tidak boleh adalah ketika kamu takut, ketika kamu khawatir, dan ketika kamu terus dipenuhi dengan pikiran yang tidak positif, ya itu jangan dinikmati lama-lama. Yang nggak boleh itu. Bukan berarti dalam kondisi seperti ini terus aku nggak punya takut, ngapain aku takut? Aku nggak khawatir, aku punya Tuhan kok. Aku juga nggak stres. Orang punya Tuhan kok stres. Nah, berhentilah yang seperti itu dan merasalah bahwa dirimu ini manusia. Dijiwet ki sing loro loh. Ya kan? Jangan takut, jangan sakit ya, tetap nggak bisa lah.
Wong ini kita tuh manusia kok, daging kita ini punya kekuatan yang kuat gitu. Sehingga kalimat-kalimat yang menguatkan itu menjadi kekuatan yang memberikan energi yang begitu besar di saat kita harus mengalami persoalan demi persoalan yang nggak selesai-selesai dari hari ke hari. Kalau ada orang memang kaya 7 turunan, udah nggak usah dibicarakan sekarang. Ini bukan lahan untuk membicarakan orang kaya 7 turunan. Ya, tetapi sekarang ini kita berbicara tentang bagaimana kita hidup untuk keturunan kita. Ya kan? Kalau kita saat ini bisa menyelesaikan pandemi ini dengan baik, kita bisa bercerita. Biyen ki lho mbahmu, ya toh. Zaman biyen ki lho nenekmu, nenek moyangmu, aku kuwi. Artinya apa? Bahwa Tuhan mengizinkan peristiwa ini untuk menceritakan kisah kita yang nantinya menjadi turun-temurun itu mengalami sesuatu yang mereka harus mempersiapkan lebih kuat lagi. Generasi yang nantinya cucu saya, sekarang yang paling besar itu SMP kelas 1, kelas 2. Kemudian cucu saya yang kedua, kelas 5 SD. Apa yang akan terjadi mereka 10 tahun ke depan? Kita nggak bisa tahu. Nah, apa yang terjadi dengan anak Avanti? Tokonya tutup 8 bulan, nggak buka. Duitnya dari mana? Wah, anak Avanti sugih. Selalu saya mengatakan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kasih. Tetapi kamu tidak usah ngurusin apa yang menjadi urusan saya. Tetapi yang kamu urus adalah bagaimana denganmu dan denganku, apakah ada yang kita bisa bagikan kepada banyak orang. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, ketika saya harus berbuat baik, terus di saat yang tidak baik sekalipun, saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah membuat kita menjadi tidak memiliki kekuatan apapun di atas bumi ini, karena ada kekuasaan, kuasa yang tidak pernah lebih tinggi daripada kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa itu. Nah, maka ketika kemarin ada sharing salah satu yang masuk ke dalam ruang hati saya mengatakan, Bunda, aku sekarang dalam keadaan sangat parah karena rumah saya disita bank. Saya bilang pada mereka, saya punya rumah itu yang saya tempatin sekarang, itu rumah sudah pernah hampir disita 2-3 kali 20 atau 25 tahun yang lalu. Tapi saya katakan kepada fans Anna Avanti Heart seperti ini. Saya hanya ingin sampaikan bahwa saya hanya ingin sampaikan bahwa tidak ada kuasa yang lebih berkuasa dari kuasa Tuhan, termasuk tidak ada kuasa bank yang lebih berkuasa lebih daripada segalanya. Kalau bank ingin menyita, akan menyita dari sebuah kesalahan-kesalahan yang sudah saya lakukan, atau kamu lakukan, atau kita semua lakukan, tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi. Gak akan pernah terjadi. Segala kekuatan akan kuasa Tuhan itu sangat menyelesaikan seluruh persoalan di atas bumi ini. Maka jangan sampai kita terlalu berhamba manusia. Nah, sekarang kita harus kuat. Coba cari cara, coba cari jalan. Jangan menyerah, saya katakan seperti itu. Dan kemudian dia mengatakan, Bunda, saya coba ya untuk menghubungi orang bank bagaimana. Teruslah berjuang, berdoa dulu. Bagaimana peristiwa ini, jangan pernah menyerah. Saya katakan, kalau Tuhan sudah izinkan, semua akan terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah satu kali pun. Mau itu yang disita motornya, mau yang itu disita mobilnya, mau disita rumahnya, tidak akan pernah terjadi. Kalau Tuhan tidak izinkan. Tapi kalau memang itu rencana Tuhan, berarti Tuhan sudah memilihmu untuk merasakan sesuatu mungkin yang salah yang pernah kamu lakukan dulu, dan Tuhan ingin kamu memperbaiki ke depannya seperti juga aku. Kalau aku ini sekarang adalah orang yang baik, aku nggak akan pernah bercerita banyak. Aku tidak punya ruang hati untuk menceritakan apa yang buruk daripadaku, apa yang salah yang sudah aku lakukan pada saat itu. Tetapi dengan adanya begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, sehingga akhirnya begitu banyak kesaksian hidup yang bisa saya wartakan untuk masing-masing kita podo sinau nih, sama-sama belajarnya untuk memaknai bahwa hidup itu adalah anugerah. Dan Tuhan itu
Dalam situasi seperti ini mengajarkan kita banyak belajar. Kenapa? Nama anak Avanti itu siapa yang nggak kenal? Kurang terkenal apa? Kurang populer apa? Tetapi dulu pada saat ketika saya sedang ingin meraih mimpi saya sebagai orang yang tidak bersekolah tinggi, saya hanya sekolah sampai di bangku SMP saja dan SMP tidak selesai, tidak pernah kuliah. Keinginan saya cuma pengen populer aku, mami aku pengen terkenal. Aku itu pengen populer. Kenapa? Aku pengen menginspirasi banyak orang, pengen didengar, pengen dilihat bahwa orang seperti aku ini juga mendapatkan kelebihan di antara kekurangan yang aku punya. Manusia itu diciptakan Tuhan gak mungkin kurang gak mungkin kurang aja tanpa kelebihan, lebih aja tanpa kekurangan itu gak pernah terjadi dan gak ada. Ketika mungkin kita berpikir ya, saya selalu mengatakan kepada seseorang, kamu kenapa tidak bisa memaafkan? Kenapa kamu tidak bisa mengampuni? Dia mengatakan, Bunda, saya tidak bisa mengampuni karena yang sudah menyakiti saya itu orang yang tidak ada baik-baiknya. Bayangkan, orang yang tidak ada baik-baiknya. Artinya apa? Bahwa kamu sudah merendahkan ciptaan Tuhan yang mulia. Gak ada manusia diciptakan Tuhan itu jelek tok, atau buruk aja, atau baik aja. Berarti kalau sampai saat ini kamu tidak menemukan orang yang baik di antara orang yang buruk atau orang yang bermasalah denganmu tapi nggak ada baik-baiknya, berarti yang salah adalah pikiranmu. Kamu yang buruk gitu. Allah nggak pernah menciptakan manusia itu buruk aja kok. Dia menciptakan manusia itu adil adanya. Ketika Tuhan menciptakan pagi, Tuhan berikan terang siang yang panas. Malam hari pun, di saat malam yang gelap, dalam gulita, Tuhan pun berikan bintang untuk menerangi kita. Tuhan tidak berikan kita gelap sampai gelap gulita, nggak ada sinar, Tuhan tidak berikan. Tetapi kalau matamu tidak bisa melihat sinar, dan semuanya adalah gelap, itu salahmu. Ya, kecuali memang Tuhan sudah percayakan kepada saudara-saudara kita tidak bisa melihat karena kasih karunia-Nya dan itu berbeda. Itu bersifat ilahi bukan manusiawi. Nah, oleh karena itu waktu dulu ketika saya ingin menonjol, ketika saya ingin terkenal, ketika saya ingin populer, banyak orang justru orang yang pengen populer atau orang yang populer atau orang yang terkenal musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Ya. Musuhnya banyak. Ya. Jadi tidak mudah menjadi terkenal itu. Tidak mudah menjadi orang yang terkenal tapi musuhnya nggak banyak tuh nggak bisa. Setiap orang yang terkenal itu musuhnya mesti banyak. Mesti dipojokin banyak orang juga. Nah, tapi saya merasa apa salahnya saya terkenal? Apa salahnya? Tidak ada masalah dengan orang terkenal itu. Nah, justru karena saya terkenal dan justru kayak saya ingin populer, oleh karena itu akhirnya pada saat ini ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, saya bisa masih terus mendapatkan kesempatan yang lebih daripada orang lain karena saya populer, karena saya terkenal. Nah, pada saat itu orang-orang yang mencemooh orang untuk mendiskreditkan orang yang ingin populer, yang ingin terkenal, dan mereka mengatakan itu mungkin salah atau tabu, saya bilang, apa salahnya dan di mana itu tabunya? Bahkan dalam surat Mother Teresa ini selalu saya bicarakan di setiap webinar. Mother Teresa tulis di bukunya dia, di dalam suratnya, bahwa kalau kamu berbuat baik dan kamu tulus adanya, menonjollah tegak berdiri lebih tinggi daripada orang lain supaya banyak orang yang menderita mengetahui di mana kamu berada.
Jangan bersembunyi. Itu surat beliau. Lalu ajarlah tangan kiri untuk sebaik tangan kanan dan kemudian bersatu memuliakan nama Tuhan. Itu yang beliau tulis seperti itu. Sehingga terkenal, kemudian populer dan menonjol itu tidak salah selama kita pergunakan dengan baik di jalur yang benar dan kita tahu rambu-rambu lalu lintasnya. Kalau hijau berarti kamu boleh jalan. Kalau kuning kamu mesti hati-hati. Dan kalau merah kamu harus berhenti. Nah, anak Avanti pencitraan. Ya, 100% pencitraan. Anak Avanti mencari popularitas? Ya, 100% mencari popularitas. Kenapa? Karena orang yang populer itu harus bercitra baik. Maka saya membangun cara bercitra baik, tapi orang kalau dengar kalimat pencitraan, itu sudah salah menganggapnya. Itu sudah keliru. Karena apa? Karena sudut pandang cara berpikirnya yang salah. Nah, di saat pandemi ini saya tidak akan berbicara tentang bagaimana bisnis itu. Tetapi di saat pandemi ini, di semua webinar yang menghadirkan saya, yang saya harapkan adalah bagaimana kita bisa berpikir dengan sudut pandang cara yang berbeda. Misalnya begini, saya mau tanya, ini settingan atau bukan malam hari ini? Kalau nggak disetting, ya saya mending bablas saja kan sampai ke Solo. Ya kan, ngapain? Saya harus berada di Klaten, cari hotel, kemudian mencari di mana saya harus bisa melakukan aktivitas saya sebagai bentuk pertanggungan jawab saya. Ya ini sudah disetting. Tetapi orang tidak bisa menerima ketika kalimat settingan itu selalu buruk di matanya, selalu buruk di pikirannya. Kalau tidak disetting bagaimana? Ya kan? Saya hanya lulus SMP. Saya nggak bisa komputer, saya nggak bisa internet, saya nggak ngerti laptop, dan saya tidak bisa menggunakan sarana teknologi. Semuanya saya nggak bisa. Tetapi tidak demikian, lalu Tuhan membuat saya bodoh dan bisa diinjak-injak oleh orang lain. Karena saya punya harga diri yang bisa dihargai. Dari mana? Bukan dari jabatan. Dari ini. Dari mulut. Dari ini. Dari tulisan. Dari mana? Dari sikap. Bukan dari apa yang kamu punya, tetapi dari apa yang kamu bisa lakukan untuk orang lain. Dulu pada saat saya masuk dalam sebuah dunia kemanusiaan, banyak orang, wah anak Avanti mencari popularitas. Ya saya jawablah kenapa. Nah, kalau dulu saya tidak membangun citra baik atau membangun inner beauty yang baik dan saya tidak membangun personal branding, mungkin sekarang saya juga bukan jadi siapa-siapa. Ya. Dan oleh karena itulah makanya bersama-sama kita di saat pandemi ini bukan semata-mata karena kita harus memperbaiki cara kerja kita, bukan. Tetapi adalah sudut pandang cara berpikir kitalah yang dirubah. Ya, kenapa anak Avanti kemudian terjun ke dunia kemanusiaan? Apa tiba-tiba? Ya enggak lah. Enggak. Ada alasan selalu. 1996 ketika ibu saya sakit kanker dan diberikan karunia Tuhan menerima mukjizat kesembuhan. Disitulah saya percaya bahwa mukjizat itu ada dulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang ibu saya umurnya 72 tahun. Tapi belum selesai itu. 1998, toko saya dan mami berdua itu penopang hidup kami dibakar massa pada kerusuhan Solo 98. Tapi mami saya katakan jangan pernah trauma, karena trauma itu pilihan. Trauma itu pilihan. Jangan pernah kamu sakit hati dengan
tanah air Indonesia, di mana kita itu dilahirkan sebagai minoritas. Tetapi bagaimana kamu harus bisa tegak berdiri dan menerangi yang lain. Dan tanah air ini terlalu indah untuk disakiti. Ini adalah tanah air kita. Pesan-pesan Mami itu buat saya adalah sebuah pesan yang mengalir dalam diri saya dan memberikan kepada saya energi yang sangat luar biasa, yang memberikan kepada saya bagaimana hidup itu bukan sebuah pembelian, tetapi pemberian. Dan kemudian kita memilih, kita mau melakukan seperti apa dalam hidup kita di saat pandemi ini khususnya. Kalau hanya menyalahkan saja perusahaan, ya, kalau sampai saat ini Anda dan saya dan semua yang mendengarkan masih diberkati, boleh bekerja, memiliki pekerjaan, peliharalah pekerjaan ini sebagai bait-bait doa. Doakanlah pimpinanmu. Jangan terus dikritik habis-habisan, terus dirasanin sampai dikulitin dan tinggal belulangnya. Tetapi doakanlah pemimpinmu ini supaya bertambah-tambahlah berkat, rahmat, rezeki, kebaikan, sehingga muncullah begitu banyak karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan yang menjadi saluran berkat buat kita bersama-sama. Dan inilah yang menjadikan setiap kita itu punya beban moral. Janganlah pekerjaan ini kamu khianati dengan terus-menerus mencari kekurangan perusahaan di mana kamu masih boleh bekerja. Ada keping-keping rupiah yang masih bisa untuk menghidupi kamu bekerja dan aku bekerja. Sebagai seorang pemimpin, saya berada di garda depan di perusahaan saya. Bagaimana saya harus tetap menjadi sebuah air di dalam akar, dan bagaimana saya bisa menyerap di kedalamannya sehingga batang perusahaan saya ini tetap kokoh, dan begitu banyak ranting yang sekarang saya buat, ranting itu akan bertumbuh di dahan, di batang yang kokoh, dan di ranting-ranting itu begitu banyak daun-daun yang rimbun, dan di bawahnya menjadi tempat berteduhnya banyak orang dari teriknya matahari dan hujan. Justru pada saat pandemi COVID-19 ini, saya membuat begitu banyak ranting-ranting itu boleh bertumbuh di dalam batang anak Avanti ini. Dengan ketenarannya, dengan popularitasnya, dengan citra baiknya. Sehingga pesan saya, jangan menghindari pansos. Jangan menghindari popularitas. Jangan menghindari sosial media, dan jangan menghindari untuk terkenal. Karena semua itu tidak dosa. Yang dosa adalah ketika kamu salah memaknai segala apa yang bisa menjadikan kamu sebetulnya adalah saluran berkat bagi banyak orang. Pemahaman-pemahaman ini membuat orang-orang pandai menjadi bodoh. Ya, pemahaman-pemahaman yang salah membuat orang yang seharusnya tidak harus terperosok lebih dalam lagi sebagai sebuah seperti mati, kiamat, kiamat mendadak, kiamat kecil gitu. Tetapi ini adalah sebuah kehidupan yang Tuhan perbaharui, ya, untuk kita diberikan kesempatan untuk mengampuni, karena mengampuni itu bukan masalah pilihan, tetapi mengampuni adalah masalah keputusan. Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki hari demi hari, ya, untuk mengurangi apapun yang tidak baik dan menambahkan apa yang baik. Demikian pula dengan pandemi ini, harapan saya adalah mari kita bersama-sama berbuat baik di saat yang tidak baik sekalipun, dan pasti Tuhan senantiasa memberkati Anda dan juga saya. Tuhan memberkati.